Kita mengambil data dalam bentuk angket. Apa tuh angket? Jadi kalau kita mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis dan kemudian dijawab oleh responden ya, orang yang kita ajukan pertanyaan untuk diambil datanya, jawabannya itu menjadi data, namanya responden gitu ya. Nah, ini angket ya. Jadi eh, pertanyaan tertulis ya disebarkan. Biasanya begitu. Nah, kemudian ada wawancara. Jadi kalau angket tadi tertulis, kalau wawancara itu langsung. Jadi eh, komunikasinya verbal gitu ya. Jadi teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Gitu ya. Dia bisa responden atau narasumber nih tergantung dari kebutuhannya apa. Ya, kalau kita butuh hanya untuk misalkan guru gitu ya, mengetahui guru matematika yang selama ini mengajar di sekolah, apakah sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran kayak gitu. Ini kan wawancaranya cuma ke guru aja, nggak perlu semuanya. Gitu ya, jadi kita gunakan narasumber. Atau kalau ada banyak ya karena berkaitan dengan siswa, ya siswa yang nilainya rendah kira-kira maunya apa ya, kebutuhannya apa ya, gitu. Kita bisa pakai responden, gitu ya. Kalau banyak ya memang wawancara itu berarti butuh waktu dan tenaga ekstra. Biasanya kalau banyak kita pakai angket, ya. Kemudian observasi, ya observasi bisa dilakukan. Nah, dia mengamati, ya, mengamati langsung. Ini ketika pelajaran yang matematika diamati anak-anaknya. Jam berapa pengamatan, gitu ya. Kemudian biasanya kalau observasi dilengkapi dengan daftar observasi. Apa aja yang mau diobservasi? Karena kalau mengamati tanpa ada daftarnya yang mau diamati, itu seringkali tidak sama. Di tempat sana dicatat waktunya, kapan yang berikutnya tidak. Jadi tidak sama. Apalagi kalau yang observasi ada beberapa orang. Jadi harus ada instrumennya. Biasanya untuk memudahkan checklist gitu ya. Nah, kolom lain-lainnya hanya untuk yang tidak ada di dalam checklist. Itu observasi. Kemudian ada lagi dengan cara dokumen, ya, pengumpulan data lewat dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca pustaka atau dokumen. Atau kadang-kadang disebutnya sebagai studi literatur gitu ya. Jadi apa yang sudah hasil dari pengamatan orang lain bisa kita jadikan sebagai data atau hasil penelitian orang lain dianggap sebagai data dalam bentuk dokumen. Ya, studi literatur. Oke, slide ini ada yang mau ditanyakan? Sorry, apakah ada yang perlu diperjelas di dalam materi teknik pengambilan data? Ada nggak? Adakah? Coba. Basanil Sasongko Jati, adakah? Hadir Ibu. Iya, ada yang mau ditanyakan Suara, Basanil? apa Bu? Suaranya agak nggak masuk, Bu. Yang nggak masuk saya apa kamu? Di saya kurang jelas, Bu. Bisa diulang tadi. Oh gitu. Terus dari awal kuliah kamu bisa nangkep suara saya? Nangkep, Bu. Nangkep. Tapi tadi pas Ibu nanya agak kurang jelas gitu, kurang masuk. Oh, pas nanya nggak masuk. Hmm. Ada yang kurang jelas dari Oh, 4 teknik pengambilan data yang barusan kita. oh terkait pengambilan data sih jelas, Ibu. Oke, semoga yang lainnya juga ya. Kita lihat. Nah, sekarang lagi musim nih, karena orang kan hmm, apa namanya komennya di internet gitu ya, pendapatnya di internet. Gitu. Dan kalau kita ngambil data tadi secara langsung tadi ya.
apa wawancara atau angket. Apalagi tadi wawancara, angket, yang selain yang secara langsung, apalagi wawancara, angket, satu lagi apa? Observasi sama dokumen, Ibu. Observasi, Bu. Observasi. Kalau dokumen kan studi literatur ya. Nah, kalau observasi kita langsung gitu. Nah, seringkali peneliti ya maunya depan laptop aja, mager gitu ya. Nah, sementara yang lain juga banyakan mager, cuma pakai gadget aja. Nah, maka ada kita mengambil data dari pendapat orang-orang yang seliweran di dunia maya, yaitu kita melakukan web scraping atau melakukan web crawling. Ya, diindeks informasi pada laman web, ya, diambil, di crawling. Itu ya. Kalau scraping, diekstraksi datanya dari internet. Di sini ada 5 langkah. Anda mengambil data dari internet ya. Nah, kemudian ya, ya serangkaian langkah ya untuk men-scrap informasi yang ada di web, berbagai halaman web ya. Nah, kemudian diambil ya, diekstraksi. Nah, nah itu eh, yang pakai web scraping. Ini setelahnya dijelasin deh. Nah, ini kita lihat perbedaan antara web scraping dengan web scrolling. Nah, ini terbalik nggak ya? Nah, web scraping itu disebut juga pengindeksan. Ya. Jadi dia ekstrak kumpulan data secara otomatis dengan menggunakan bot. Nah, kalau crawling, dia pakai ekstraksi web. Dia membaca keseluruhan laman web, diindeks dulu, kemudian terus semua link untuk kembali dibaca. Nah, dia biasanya pakai mesin-mesin pencari. Sekarang banyak ya mesin pencari. Nah, ini kalau di sini apa aja nih namanya nih? Google ya. Yang ini apa nih? Bing ya, Yahoo ya, dan yang lainnya. Kita lihat manfaatnya. Kalau yang scraping bisa sangat akurat, hemat biaya dan tepat tujuan. Begitu juga dengan web crawling, sebenarnya akurat juga ya. Cuma dia bisa, karena dia menggalinya mendalam ya, sampai eh, apa yang kita cari didapat. Nah, jadi lebih mendalam ya. Jadi kualitasnya lebih terjamin dan lebih real time. Gitu ya. Nah, apa aja nih toolsnya? Nah, toolsnya ini terlepas dari apakah lamannya nanti bisa kita akses dengan percuma atau free atau tidak ya. Nah, ini web crawling toolsnya ada macam-macam ya. Nah, semuanya bisa dipakai. Kayaknya nggak bayar deh yang ini aplikasinya. Cuma webnya itu aja. Nah, ini yang scraping macam-macam juga. Semuanya sudah bisa pakai library, jadi nggak usah apa di apa kita ini sendiri gitu ya. Bahkan di Python juga sudah ada. Nah, kemudian tantangan dari crawling dan scraping adalah data blockage. Data blockage itu di blokade itu ya, eh, dia hanya eh, pada 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 blok tertentu gitu ya, dibatasi gitu. Kemudian dia harus apa namanya? Ya, kan namanya mau mengamati ya,
Sebenarnya sih sama aja ya. Dengan pengamatan langsung juga yang namanya ambil data itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang intensif gitu. Pasti harus dilakukan berapa lama. Nah, kadang-kadang non-stop gitu, apalagi real time kan dia harus ambil benar-benar. Kemudian pengambilan datanya juga terbatas karena harus ada limitasinya, apalagi kalau gratis. Kalau gratis tuh nggak bisa banyak-banyak. Makanya kenapa data yang sudah diambil gitu ya itu mahal karena untuk mengambilnya itu butuh effort, butuh waktu gitu. Dan prosesnya itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai nanti salah gitu ya, yang mau diambil apa, keywordnya salah gitu. Akhirnya sumber datanya tidak akurat lagi. Begitu kira-kira. Ini baru pengantar. Eh saya stop share. Azah tolong setel 2 video tadi ya. Ibu, saya mau nanya yang Apa? PPT tadi, boleh? Itu Boleh. yang web, Oh, yang pengambilan data internet, hmm, kan web scrapingnya itu ekstraksi data dari web. Tapi yang hmm. PPT selanjutnya malah Iya, web terbalik. crawling. Oh, terbalik. Saya bilang ini kayaknya terbalik. Oke. Jadi Gak apa-apa. yang benar Pokoknya, yang web scraping itu ekstraksi data dari web. mm-mm, Oke. terbalik dia. Makasih, Bu. Coba kita ini ya. Jangan lupa suaranya dimunculin aja ya. Yang sebelah kanan di chat terang. Di checklist 2 itu sound. Suaranya terdengar nggak, Bu? Belum, kamu harus centang. Checklist tuh ada 2 kotak sebelah kanan itu. Centang. Coba ulang lagi deh. Tutup dulu, diulangin lagi checklistnya. Di bagian sebelah kanan ada 2 kotak itu yang bisa memunculkan suara. Yang ini, Bu. Mana? Apa? Enggak, sebelum ditampilkan kan ada pilihannya tuh. Kayak kamu mau share screen atau Gimana? sebelum, jadi tutup dulu Oh, tutup sebelum. dulu. Nah, Oke, oke. di pertemuan yang Nah, Share itu screen. udah. kelima ini di Udah kayaknya. mata kuliah machine learning, kita akan bahas tentang eh, resep ya. Kita akan mulai masuk ke dalam dataset Sudah. pertemuan ke depannya lagi. Nah, nanti di
Di materi hari ini akan kita lihat beberapa sumber data, terus cara pemahaman data, kemudian jenis data, dan cara mengambil data yang ada nanti dari beberapa sumber yang sumber-sumber dataset yang ada. Ya, nah sumber untuk slide ini saya ambil dari modul 5 dan 6 tentang pelatihan tematik akademi ya. Jadi ada beberapa yang saya ambil ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, pada saat awal ketika kita mau memulai mengambil topik tentang machine learning, jadi ketika pertama sekali kita punya permasalahan machine learning, jauh sebelum kita mulai coding, kemudian mulai melakukan peranalisis dan segala macam, yang lebih penting adalah kita memahami yang namanya business understanding. Jadi memahami proses bisnis yang ada di setiap data tersebut. Ya, jadi itu yang harus dilakukan di awal. Jadi ketika kita mendownload sebuah dataset, jauh lebih penting adalah setelah datanya terdownload, kita paham isi datanya itu. Walaupun tidak tahu secara detail lebih dalam, tapi minimal kita punya pemahaman tentang data itu. Oh, ini artinya apa, ini artinya apa. Ya, jadi jangan sampai ketika kita mendownload dataset, kita nggak ngerti sama sekali itu apa artinya. Nah, itu yang menjadi hal yang krusial, sangat penting sekali pada saat kita membahas tentang kasus-kasus yang ada di dalam machine learning. Nah, proyek machine learning itu bisa diasumsikan sebagai proyek bisnis. Jadi selalu orientasinya harus difokuskan pada bagaimana mencapai hasil yang berguna bagi pencapaian bisnis nantinya ke depan. Jadi itu yang selalu menjadi target. Jadi ketika ada masalah, terus bagaimana cara ngolah datanya, kemudian kita ingin tahu bahwa apa kira-kira yang bisa berguna bagi proses bisnis atau bagi bisnis ke depannya seperti apa. Itu yang penting ya. Maka kita harus tahu visinya apa, datanya seperti apa, dan seterusnya. Nah, di sini ya ada tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Ya, untuk memahami tentang data itu. Pertama, kita menentukan masalah apa yang mau kita bahas. Kemudian, apa sih tujuan kita melakukan itu? Terus kemudian kita mendefinisikan solusi-solusi apa yang bisa kita berikan terhadap permasalahan tadi. Dari sisi bisnis, ya. Jadi ketika mendownload diberikan sebuah dataset, terus kemudian kita tahu tujuan yang diharapkan apa, nah solusi yang kita berikan, kita harapkan bisa memberikan atau membantu dalam perspektif bisnisnya seperti apa. Baru kita menentukan kira-kira instrumen pengukurannya pakai apa, pakai algoritma apa, pakai bahasa pemrograman apa, caranya seperti apa, dan seterusnya. Contoh misalkan gini, ya, ada masalah tentang autonomous vehicle problem, ya. Jadi bagaimana membahas sebuah kendaraan secara otomatis, ya. Nah, yang belum aman kendaraan autonomous ini belum aman dia. Ini permasalahannya. Solusinya bisa aja kita berikan usulan, kita akan bikin sistem untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi pengemudinya seperti apa. Kemudian kita bisa bahas tentang sensornya seperti apa, ya. Kemudian pemeliharaannya seperti apa. Nah, ini adalah solusi-solusi yang bisa kita berikan pada saat membahas tentang ini, ya. Nah, pertanyaannya nanti akan muncul dari bisnis itu, ya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kendaraan yang otonomus tadi dapat secara aman beroperasi, ya. Maka ketemulah alat ukurnya yang instrumen pengukuran. 40% pengujian mengurangi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh human error. Nah, ini contoh bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah business understanding dari sebuah permasalahan di machine learning. Ya, oke. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Ya, jadi ketika kita ketemu kasus dan dibutuhkan sebuah penyelesaian dengan machine learning, bisa macam-macam masuk dari salah satu dari 4 kategori ini. Apakah kita akan memprediksi pendapatan perusahaan di kuartal berikutnya? Oh, berarti kita bisa menggunakan regresi namanya. Dengan cara regresi metodenya. Terus kalau kita ada kasus pasien ini menderita kanker A, kanker B atau mereka sehat. Nah, kita mau mengelompokkan pasien ini masuk kategori mengkelas-kelaskan pasien, kita bisa pakai klasifikasi.
Jadi kalau kita ngambil topiknya memprediksi, kita bisa pakai regresi. Kalau kita ngambil ngambil topiknya berkaitan tentang mengkelas-kelaskan sebuah data, maka bisa pakai klasifikasi. Ya. Nah, apakah ada kelompok pengguna yang tampaknya memiliki kesamaan? Jadi ada data, kita mau nyari yang sama data dengan yang lain, itu bisa clustering namanya. Kita ngelompokkan. Ya. Nah, ini ibarat kayak loma klaster, ya, klaster anggrek, klaster apa, itu kan kenapa klaster namanya? Karena rumahnya mirip dibuatnya seperti itu. Jadi yang tampak memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu bisa menggunakan metode atau algoritma clustering namanya. Kemudian kalau kita misalkan mau menargetkan diskon, jadi kita mau berikan diskon, tapi hanya untuk pelanggan-pelanggan tertentu saja, tidak semua pelanggan. Berarti kita bisa bicara dengan namanya rekomendasi atau personalisasi. Jadi kalian sekelas ini misalkan ada 22 orang, hanya 3 orang, 4 orang yang mau diberikan diskon. Nah, cara itu yang kita sebut sebagai rekomendasi, ya, personalisasi seperti itu. Nah, untuk melakukan 4 hal ini, ya, melakukan ini 4 dari salah satu ini, itu kita sebut sebagai analytical process. Ya, jadi pendekatan secara analytical. Pendekatan analitik ini dipilih untuk menentukan kebutuhan datanya nanti seperti apa. Ya, jadi nanti akan terpengaruh dengan konten, format, dan tampilan representasi datanya seperti apa. Ya, jadi ini masalah-masalahnya akan berbeda. Jadi, Pak, saya punya masalah tentang memprediksi jumlah siswa. Oke, mau pakai apa? Mau regresi bisa. Pak, saya mau mengelompokkan mahasiswa. Bisa pakai klasifikasi. Ya, Pak, saya mau merekomendasikan siapa yang layak mendapat beasiswa, siapa yang tidak. Oke, bisa rekomendasi. Gitu. Jadi kasus-kasus dari masalah machine learning ini bisa menjadi salah satu dari 4 ini. Ya. Nah, pada tahapan awal sekali ketika kita mau mulai masuk ke dalam pembahasan machine learning, kita akan ketemu dengan namanya data collection dan data gathering. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengumpulkan dan data apa saja yang kita kumpulkan. Ya. Jadi tahapan awal pengumpulan data adalah kita harus mengidentifikasi, ya, data yang tersedia itu jenisnya, apakah dia terstruktur, apakah tidak terstruktur, ataukah semi terstruktur. Ya. Nah, biasanya pada saat kita menemukan di masalah, ya, banyak data-data itu tidak terstruktur, bisa juga semi terstruktur. Yang terstruktur ini sangat jarang. Nah, jadi pekerjaan terbesar kita adalah sebelum memilih algoritma machine learning, nantinya membuat modelnya, kita akan melakukan tahapan awal nantinya, yang namanya data engineering nanti ya, ketika ketemu di situ. Jadi data-data yang terstruktur itu akan lebih cepat membantu. Jadi kalau saya kasih ini datanya, pas dibuka oleh kalian lah sih Pak, datanya berantakan Pak, ya udah benerin. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti kita harus memperbaiki, membenarkan data, menyusunnya, merapikan. Tapi kalau dikasih, waduh udah rapi nih Pak, ya sudah tinggal print saja. Nah, itu kan berarti datanya sudah siap digunakan untuk proses berikutnya. Nah, data yang kita kumpulkan itu bisa dari berbagai macam sumber. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi data internal perusahaan bisa dalam bentuk Excel kah, CSV, bisa dalam bentuk database internal dari MySQL, dari Access, ataupun dari Oracle dan segala macam. Bisa juga dari web API, ya, atau web scraping. Dari web API itu ngambil dari situs-situs web, ya, kita pakai connecting API, kita tarik datanya dan segala macam seperti itu. Bisa juga dengan scraping, ya, mengambil sekumpulan data terus kemudian buat di proses berikutnya, atau melalui kumpulan data publik atau data terbuka. Nanti kita lihat ya di dalamnya seperti apa. Oke, ini contoh kalau kita mau kasus misalkan prediksi ya. Misalkan saya mau ngambil topik tentang prediksi harga saham. Kita tahu bahwa harga saham ini selalu berfluktuasi. Kita susah memprediksinya secara tepat. Nah, kita mesti membuat sebuah sistem prediksi harga saham itu. Maka target kita adalah bisnis case-nya adalah ini.
Nah, pertama kali yang harus kita lakukan apa? Kita harus melihat data source-nya diambil dari mana. Nanti harus tahu tempatnya di mana. Apakah datanya itu bersifat tabular, SQL kah, CSV kah, atau API datanya. Nah, data sumber ini ya, ini akan menjadi proses berikutnya dipakai pada saat menggunakan algoritma machine learning yang kita pilih. Baru kemudian setelah dapat ininya, keluar modelnya, baru kita bisa lakukan prediksi. Jadi data itu bisa berasal dari tabular, tabel-tabel maksudnya ya, bisa dalam bentuk SQL, bisa dalam bentuk CSV, ataupun API. Jadi setelah data itu kita tahu sumbernya kita dapat, maka kita melakukan yang namanya data engineering. Iya. Kita sebut sebagai data engineering yang ini. Ya. Setelah data engineering dilakukan, baru pilih algoritma. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke tahapan ini, jadi sebelum kita masuk ke tahapan memilih algoritma yang tepat, kita harus melakukan data engineering. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam tahapan ini, ya sebelum ke sini, nah di sini ada data engineering namanya. Nah, kita akan masuk ke materi ini nanti di sisa pertemuan kita sebelum UTS ya, data engineering ini, karena tahapannya banyak dan akan membutuhkan banyak waktu ya sebelum kita masuk ke tahapan algoritma machine learning. Oke. Nah, bagaimana Pak cara kita melakukan data engineering? Jadi data engineering itu ada 3 yang kita lakukan. Jadi pertama itu kita cleansing itu membersihkan data. Kemudian melakukan pre-processing, kita pre-proses datanya, baru kita pahami datanya. Ya, pemahaman tentang data. Nah, algoritma atau solusi machine learning, ya, untuk kasus yang tadi, kita bisa memilih akurasi dengan metrik yang sesuai dengan alat ukurnya. Apa yang sesuai, yang pas dengan itu. Jadi bisa kita pakai. Ya, contoh misalkan gini ya, contoh. Jadi pada saat saya ketemu data source, ya katakanlah tentang harga saham, saya diberikan data strukturnya ini, data engine. Katakanlah datanya ini. Nah, di sini ada field atau ada fitur-fitur, ya, masing-masing ini. Kita lihat angka-angkanya. Oh, nah kita tidak hanya sekedar diberikan data ini, tapi kita harus paham. Pertama fiturnya apa saja. Oh ini. Artinya apa? Artinya apa? Kita harus tahu arti dari setiap fitur itu maksudnya apa. Date itu adalah fitur indeksnya. Misalkan tanggalnya di sini, indeksnya. Kemudian ada hike. Hike itu menunjukkan apa? Oh, nilai tertinggi yang terjadi di hari ini. Nih, nilai tertinggi hari ini. Kemudian low, nilai terendahnya. Open adalah harga pada saat pembukaan di awal. Jadi ketika katakanlah misalkan jam 7 pertama kali dibuka saham itu ditawarkan dengan harga 208. Kemudian berfluktuasi, terjadi penaikan ataupun jadi penurunan. Ketika tutup hari di jam misalkan jam 5 atau jam berapa, maka harga tertingginya di hari itu adalah segini, harga terendahnya adalah ini. Ya, close adalah tadi harga ketika ditutup. Ya, jadi ketika harga ditutup di tanggal itu berapa harganya. Nah, trade quantity adalah jumlah saham yang diperdagangkan. Jadi berapa jumlah saham yang ditawarkan hari itu. Ya, turnover adalah omset perusahaan. Omsetnya adalah segini. Nah, kalau kita membahas tentang fitur tentang saham, maka kalian atau kita harus cari referensi tentang saham. Baca-baca, cari di internet, ya, dicoba. Jadi sebelum memahami itu, sebelum mengerjakan, membuat atau machine learning, kita harus paham dulu siklusnya seperti apa. Ya, jadi kalau kalian nanti bekerja dengan data, kita harus tahu, Pak, saya kan bukan di bidang itu, tapi topiknya itu ya, kita harus terjun, harus pahami itu. Pak, saya ngambil topiknya tentang kesehatan. Waduh, saya kan bukan orang kesehatan. Nah, maka kita harus coba mencari referensi orang-orang atau bagian atau siapapun yang mengerti tentang itu. Jadi kita bisa tempat bertanya. Bisa dicari dalam studi literatur dan segala macam. Jadi ketika kalian ditanya,
Jadi pada saat seperti sidang atau pada saat presentasi di awal, kita minimal tahu ceritanya. Nah, yang menjadi masalah itu manualnya sendiri kita belum paham. Itu yang menjadi bahaya itu. Jadi pada saat kita ditemukan data tentang membahas tentang ini, minimal kita tahu arti dari masing-masing ya, dari masing-masing fitur. Nah, ini menjadi tahapan awal dari data engineering namanya. Jadi kalau kita bicara tentang insinyur data, dia bisa mengerjakan ini, memperbaiki ini. Udah sini bagian saya bersih-bersihnya. Mana yang nanti dibuang, mana yang harus ditambahkan, mana yang diperbaiki dan segala macam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh yang tadi ya, masih nyambung dengan yang tadi. Kalau misalkan kita buat pakai prediksi harga saham, maka kita bisa pakai algoritma-algoritma yang terkait tentang regresi. Ada auto regressive moving average, ada linear regresi, ada KNN, ada RNN. Ya, singkatnya ini. Ya, ini ada ARIMA, ada regresi linear, ada KNN, ada RNN namanya, recurrent neural network. Nah, algoritma-algoritma ini bisa dipakai oleh kita untuk memprediksi harga saham ya yang kasus yang tadi. Tinggal pilih algoritmanya, baru cari referensinya seperti apa. Ya, jadi kalau ada yang ngambil topik, Pak, saya mau prediksi. Oke, silakan judulnya pakai ini metodenya, pilih. Jangan banyak-banyak, pilih metodenya satu aja. Ya, terus terapkan ke kasus kita, cocok nggak? Seperti itu. Kemudian setelah jadi dari algoritma ini, kan keluar dia modelnya apa? Ya, model itu kayak persamaan itu nanti ketemu Y sama dengan 2X plus 3. Nah, model itu nanti diukur. Alat ukurnya metodenya ini. Misalkan regresi tadi kita pakai MSE, mean square root. Jadi mengecek kesalahan atau mengecek errornya itu diambil dari rata-rata, ya rata-rata square-nya, ya atau dari akarnya bisa RMSE root, bedanya R, ada akarnya, ya atau pakai R2 score, pakai score R score. Nah ini nanti akan kita pelajari di terakhir ini karena metrik terakhir. Terus kemudian ini kita akan pelajari juga nanti, ya akan lebih banyak setelah UTS ya. Jadi sebelum UTS itu kita akan banyak bicara tentang yang ini tadi, data engineering. Ya, membersihkan data, mengganti tipe data, menghapus data, ya, kemudian melihat, memahami data, statistiknya berapa dan segala macam. Itu data engineering ya yang kita kerjakan di sebelum UTS ini dan teori-teori pendukungnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih sumber data. Oke, sampai sini dulu sebelum saya mulai ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang tanyakan. Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, Tia. Oke, sip, saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa sumber yang bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk mencari data. Portal Satu Data Indonesia. Ini contohnya ya. Kinder Creamy. Dibalik, dibuka, disendok. Kinder Creamy. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. We offer a platform designed to support you throughout your Portal Satu Data. Satu Data. Jadi Indonesia, negara kita ini sekarang mencoba menyatukan data-data itu ke dalam satu tempat. Ya. Jadi sehingga pada saat nanti dipakai, kita bisa mengakses data-data itu. Nah ini, ya silakan nanti dicoba Satu Data, atau bisa juga portal data Bandung ini portal data Bandung ini, data bandung.go.id. Ya, ini ada datasetnya. Kalau kita klik, ini datasetnya. Ya, tuh. Ya, lokasi titik wifi di Kota Bandung, detail kejadian kebakaran di Kota Bandung. Koperasi Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Ini banyak macam-macam di sini. Ya. Nah, ini dataset nih, ada formatnya, ini CSV semua nih, coba lihat. CSV ya. Oke. Sarana olahraga kita klik misalkan di sini. Nah, ini Indonesia ya, tuh. Bisa di-download nih, explore. Tuh. Mau di-preview kah, mau di-download atau diapain? Bisa silakan. Ya, silakan diinikan.
Nah, ini organisasinya, ini grupnya, ini macam-macam nih, bisa dilihat di sini. Ya, oke. Ini contoh tentang open data. Ini tadi yang Indonesia, sudah belum nih? Oke, lama ya. Nah, bisa juga yang ini, geospasial. Ya, satu data Indonesia punyanya Badan Informasi Geospasial. Kalau yang bekerja dengan peta bisa di sini. Ya, dulu saya pernah ada project SIG itu saya ngambil datanya dari sini, ya, geospasial. Nah, ini bisa nih peta RBI bisa dari sini. Peta-peta dia banyaknya datanya bisa dipakai. Jadi kalau kalian nanti bekerja ataupun ada topik yang berkaitan tentang peta, itu bisa ngambil dari sini nih. Ya, nih dashboard kebencanaan dan segala macam. Ya, bisa tuh download, bisa download peta, peta cetak dan segala macam. Ya. Oke, ini contoh beberapa data ini yang Indonesia mungkin agak lama. Oke, atau bisa juga yang dari luar. Nih, ini yang paling sering dipakai untuk praktikum ini kalau pakai data dari luar. Ya, silakan dicari bank marketing, kemudian tentang data bunga iris, ya. Kemudian ada yang bicara tentang data ayam, ya, Wikipedia, ya, data-datanya bisa dicari di sini sama kita. Atau data yang paling sering dipakai kalau itu adalah Kaggle, kaggle.com. Nah, ini silakan dipakai, ya, kaggle.com bisa dicari. Seperti itu. Nih data Kaggle, sumbernya banyak. Ya, bisa dicari tentang wajah, ya, tentang finansial, tentang avocado nih apa nih? Apukat ya, seperti itu. Nah, ini bisa dicari. Ya, apukat, Pak. Ya, ini bisa dicari nih. Mau bicara tentang fokus ke Pandasnya, Python-nya, deep learning, ada harga rumah, data naik ya, prediksi ke depan tentang harga, tentang sales penjualan. Itu data-datanya bisa dicari di sini di Kaggle ini. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau kalian nanti pada saat ngambil skripsi atau project, misalkan gini, sekarang rubah cara berpikir kita. Misalkan gini, Pak, saya mau bikin sistem informasi, bikin aplikasi. Di mana? Di rumah sakit. Nah, berarti kan kita survei ke rumah sakit itu. Berarti topik yang kita ambil adalah topik berkaitan tentang membangun sistem informasi. Kita tidak perlu data. Yang kita perlu adalah informasi apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu pada saat kita mau bikin sistemnya. Nah, sekarang diganti. Bagaimana cara kita mendapatkan data dari sana. Nah, dari data itu baru kita bikinin sistem apa. Kayak gitu. Nah, kekuatannya yang pertama adalah sistem informasinya. Aplikasinya kekuatannya kalau ngambil topik. Makanya judul-judul skripsi project itu banyaknya aplikasi sistem penjualan tunai kalau anak akuntansi. Aplikasi sistem ini penilaian ini. Nah, berarti dia buat sistem. Nah, sekarang tarik ke data, bagaimana cara kita memprediksi ya harga saham, mengklasifikasi pasien kanker menggunakan metode apa? Ya, misalkan seperti itu. Misalkan kemudian bisa juga pakai metode clustering, ya, metode regresi dan segala macam. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi topiknya agak mulai berubah. Jadi kita mulai menggunakan topik-topik kita menggunakan data. Ya, jadi selain penggunaan pembelajaran pemrograman bisa bikin sistem ya, kita bisa bicara tentang mengolah datanya di belakang. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa ya, nanti silakan diakses oleh kalian. Beberapa situs-situs yang berguna. Nah, ini ada Kaggle tadi ya, BPS. Ya, saya kalau mencari data-data tentang Indonesia, BPS biasanya rujukannya. Nah, sekarang ada satu data bisa dipakai di situ, jadi bisa dipakai oleh kita untuk mengolah data. Nah, ini semua data-data di sini ada dua kelompok. Ada yang bicaranya internal source. Jadi internal source itu bisa juga berasal dari perusahaan kita, kantor kita, dari diri kita, atau dari kantor orang lain ya, eksternal seperti itu. Misalkan contoh tadi ini, kalau ini kan eksternal. Saya misalkan di CIC, saya tuh butuh data tentang peta, Pak. Nah, maka saya
cari tentang data geospasial ini. Nah, geospasial ini bukan punya saya. External source berarti dia open datanya yang terbuka. Jadi data terbuka, repositorinya terbuka di situ. Ada yang sifatnya public domain. Jadi webnya sifatnya umum, orang bisa mengakses web itu, silakan dipakai asal sumbernya nanti disampaikan. Sumber datanya dari mana. Ya. Atau yang bersifatnya internal source. Kalian atau kita dikasih ini langsung nih data. Saya punya data ya. Formatnya bisa dalam bentuk spreadsheet. Excel kah, CSV kah, JSON kah, atau yang lain. Ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk database. Misalkan bisa diambil pakai SQL. Ya, bisa juga dalam bentuk teks dokumen. Bisa juga dalam bentuk multimedia. Ada audio nih, ada file. Waduh Pak, isinya video semua. Ya berarti topiknya adalah tentang video. Maka algoritmanya apa yang tepat untuk video? Itu kan seperti itu. Oh, audio Pak, berarti kita speech ya. Oke, berarti harus pakai speak recognition. Algoritmanya apa yang cocok untuk pengenalan suara dan segala macam. Maka ini yang bisa menjadi sumber bagi kita nantinya. Atau bisa juga dicari di Google ya dengan link ini. Dataset search research.google.com. Itu ada juga dataset ya yang dikumpulkan oleh Google ya, yang dikumpulkan dalam satu sistem. Ini silakan dibuka. Nah, saya nanti akan coba praktikumnya, kita akan pakai Kaggle. Ya, oke, ini saya sudah buka Kaggle-nya, terus saya coba login. Saya login dulu Kaggle ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Saya buka dulu, ini rada lama internetnya. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Mau kulit bening maksimal? Beri perawatan yang mendalam. Nivea Extra Bright Vitamin Body Serum. Oke. Ini Kaggle, oke, sambil nunggu kita lanjutkan ya. Karena nanti saya butuh API untuk akses Kaggle-nya itu harus login ya. Oke. Nah, sekilas tentang susunan data. Ini mungkin pada saat belajar tentang basis data mungkin sempat disinggung ya. Jadi kalau saya atau kita diberikan data seperti ini, ya, ada ini. Nah, kita bisa bagi susunan data ini, ada datum namanya, butir data. Jadi bagian terkecil dari data. Nah, bagian-bagian terkecil dari data ini nih, contohnya sel-sel ini untuk satu variabel ini, ya. Jadi bukan hanya angka ini, tapi 2 Audi, ini sel istilahnya datum itu. Nah, kalau data itu kumpulan datanya, kumpulan butir-butir data ini data. Jadi kalau saya cuma ngambil Audi saja, gas saja 164 atau 1 atau 3 itu bisa saya sebut sebagai butir data atau sel kalau di Excel ya, satu sel. Nah, itu adalah bagian terkecil dari suatu data. Jadi satu nilai untuk satu variabel tertentu. Tapi kalau saya bilang data, berarti itu kumpulan banyak dari data-data tadi. Dia membentuk arti. Ya, nah, kemudian himpunan dataset, kumpulan dari data semua itu bisa jadi tidak hanya kumpulan data ini, ada lagi tabel-tabel yang lain, bisa juga ada gabungan dari beberapa data dirangkum menjadi satu, itu bisa kita sebut sebagai dataset, himpunan data. Set itu kan himpunannya. Jadi kumpulan dari data-data, ya, itu nanti akan membentuk sebuah ini tadi. Ya, dari data-data itu berkumpul jadilah sebuah himpunan data atau dataset. Nah, inilah dataset, inilah yang nanti sering kita pakai. Yang kita pakai. Ya, jadi yang warna hitam ini disebut sebagai dataset ini. Ya. Kalau datanya ini satu baris ya, satu kolom. Di baris pertama nih, baris yang dikasih ini. Oh, nilainya 1 Pak, nggak ada nilainya ini. Nama ininya ini, ininya isinya ini. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya metadata. Dia menjelaskan data yang lain. Misalkan make. Ya, ini make ini. Ya, tipenya string.
Deskripsinya adalah nama pabrikan, merek kendaraan. Nah, ini adalah deskripsi metadatanya ini. Ya. Nah, metadata inilah yang biasanya kalau di web atau di pemrograman itu biasa dalam mengambil metadatanya itu bisa pakai XML formatnya. Ya, jadi kalian harus mulai paham itu. Jadi biasanya formatnya itu nanti akan ketemu nih, make tipenya apa. Jadi bisa dibikin sebagai sebuah metadata. Jadi kalau kita sebut metadatanya ambil tuh. Nah, isinya adalah kumpulan ini, deskripsi sebenarnya. Deskripsi terhadap bisa satu dataset, bisa satu fitur atau satu field, ya. Itu. Oke. Nah, ini penjelasannya mungkin nggak perlu saya sampaikan ya. Ini bisa dibaca. Jadi sifat data itu bisa dilihat kalau dia data terstruktur dan data tak terstruktur itu seperti apa. Ya. Jadi kalian atau kita sudah bisa membedakan mana yang disebut sebagai data terstruktur. Jadi ketika diberikan sebuah data, nanti kita tahu, oh data ini masuknya nggak terstruktur Pak, maka dibikin terstruktur datanya. Atau sebaliknya, dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur, atau terstruktur dibikin kembali menjadi tidak terstruktur. Itu bisa jadi nantinya. Ya, bisa dipakai-pakai tergantung. Ini contohnya ya, ada contoh-contoh datanya. Seperti itu. Oke, ini juga tentang tadi bisa dilihat. Ya. Ini cara ngitungnya. Jadi ada data-data yang bisa menggunakan modus, ya, ada pakai rata dan segala macam. Nanti terakhir setelah dapat datanya, setelah tahu cara downloadnya, baru kita bicara tentang cara merepresentasikan data ya. Itu. Jadi bertahap ini. Oke. Ini contoh model data tabular and record ya. Nah, ada data-data yang kalau record tahu ya. Kalau record saya bilang record atribut. Nah, ini atribut itu tuh ini kolom, field, dimensi, fitur. Jadi orang kalau nyebutnya atribut itu sama seperti nyebutin kolom, nyebutin field. Kalau di belajar basis data namanya field. Kalau di Excel nyebutnya kolom. Kalau belajar matematika nyebutnya dimensi. Kalau belajar machine learning dia sebutnya fitur. Ya, sebenarnya semuanya sama aja. Nah, seperti itu. Record, ada berapa record di sini? Baris ya. Baris nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Ya, 5 baris. Artinya bisa baris, data point, instance, example. Ada berapa example? Ada 7 Pak, ada 5 Pak. Seperti itu. Transaksi, kita bisa juga. Atau bahasa database-nya tuple. Ya, tuple bukan bahasa Inggris ya. Kemudian ada entitas, objek, vektor, dan segala macam. Nah, ini ada contoh pada saat kita melihat data yang tabular. Ini biasanya di basis data nih, model data ini. Oke, ini model data graph. Ya. Ontologi ini nanti larinya saling terkait ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini yang coba. Ya. Nah, ada macam-macam cara kalau kita mau ngambil data. Ya. Jadi kita bisa lakukan yang pertama dengan manual. Cara manual ini ya, tinggal akses aja webnya. Ya, contohnya misalkan ini ya, contoh. Nah ini kita pakai ini tadi. Ini saya download ini ya, sarana ini. Udah tinggal saya download. Oke, saya download ini save. Ya, saya save. Kemudian saya cek di sini filenya. Nah, ini cara manual ini ya. Jadi prosesnya ini nanti kita tinggal kita lakukan tahapan biasa. Ini yang kemarin-kemarin sudah pernah kita lakukan ini. Oke, ini saya copy dulu ke sini. Oke. Latihan machine learning. Oke. Nah, ini bisa bisa kita download biasa. Oke ya. Nanti tinggal kalau kita mau pakai Google Colab, ini tinggal kita upload ke Google Drive ya, seperti kemarin yang saya coba contohkan. Ini cara manual. Ya, jadi cara manual itu kita download, ya, cari sumbernya, kita unduh, salin ke lokal komputernya, terus langsung dilakukan load.
Seperti itu. Ya, jadi caranya sama seperti yang biasa kita lakukan. Ya, misalkan contoh ini ya. Dan kalau mau dicoba di sini saya close dulu ini. Oke, saya coba dulu ini, saya buka ini. Saya ganti dulu ya, ininya ke sini. Oke, saya buka new. Oke. AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. Firebase offers a platform designed to support you throughout your app and Nah, ini kan file yang sudah saya download tadi. Bisa aja saya copy ke sini kan. Bisa aja saya buka ke drive-nya saya. Nah, ini kan ada Google Drive kan sini. Connect to Google Drive. Jadi kalau dia koneksi, dia minta mounting ya istilahnya kalau di ini. Oke, ini drive-nya saya. My drive. Dataset. Ini tinggal saya copy. Oke, saya tutup dulu di sini. Ininya biar kelihatan ya. Ini saya tarik, ini saya drag ke sini. Nah, ini masuk nih ya. Seperti itu nih. Berarti ini udah masuk nih. Formatnya udah CSP. Data sarana olahraga CSP tahun 2019. Ya. Nah, ini kan tinggal kita pakai data ini nanti pada saat mau nyobanya. Ya. Ini saya coba, saya copy aja ini ya. Pindahin ke sini. Import. Misalkan Pandas ya. SPD. Nah, ini data ini misalkan mau saya baca, tinggal saya copy path-nya, jadi saya nggak usah ngetik manual. Saya pindahin ke sini. Paste. Ya. Saya run. Oke. Sukses. Saya panggil, cetak DF. Saya tinggal lihat datanya, keluar datanya. Ini datanya. Ya. Oke. Nah, ini contoh manual ya, cara kita mengambil dataset sama dari sumbernya ya, tergantung kita ngambil sumbernya. Ini saya ngambil sumbernya tadi kan dari bandung.go.id, data bandung.data.bandung.go.id. Ya, dataset. Nanti saya bisa bikin grafiknya, saya bisa lakukan analisa di sini ya. Nah, nanti tugas kalian berkelompok itu mulai mencari dataset ya, 2-3 orang mencari dataset yang nanti dipakai untuk nanti ke depan ya. Jadi nanti sumber-sumber datasetnya nanti ditentukan ya. Nanti akan berkembang metode-metode apa yang dipakai ke depannya nanti seperti itu. Ini cara pertama ya, cara pertama dengan cara manual. Oke, silakan cari download filenya, sumbernya dari mana, unduh, di-download, terus muat load. Kalau dari Kaggle seperti ini gambarnya kalau dari Kaggle. Nah, ini ya, misalkan tourism ya. Paket-paket turis wisata. Ini ada menu download, tinggal di-download di sini. Ini isi datasetnya, ada tourism rating, ada turis pariwisata dengan ID, ada user, ya, ada paket. Ini 4 data inset ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat oleh kita, bisa di-download seperti itu. Ya, nah sekarang saya mau lakukan mengambil data, tidak di-download datanya dari Kaggle. Ya, tapi saya akan lakukan langsung dari Google Colab. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Caranya. Jadi pertama kali kita akan lakukan yang namanya kita cek install dulu Kaggle-nya sini. Jadi ada tanda seru PIP. PIP itu buat install ya. Min key Kaggle. Jadi kita
install, tanda seru nih kayak file eksekusi kalau di Linux ya, seperti itu. Oke, kita run. Nah, kalau dia sudah nginstal, dia akan muncul informasi seperti ini. Ya, kalau dia ini, atau dia kosong kalau sudah nih, berarti sudah ada nih. Tapi kalau enggak dia jalan terus seperti itu. Yang kedua, tahapan yang kedua, buka Kaggle-nya. Ini Kaggle yang tadi saya login tadi. Ya, login dulu ini kan. Ya, kemudian kita klik nama kita yang ada di sini. Ya, kemudian ya ini fotonya bisa diganti ya. Ada account. Nah, di bawah ini ya, di bawah sini ada new API-nya bisa di-create. Nanti kita akan pakai API token ini yang dipakai oleh kita untuk menghubungkan antara program kita dengan Kaggle tadi. Dia akan otomatis itu. Jadi saya create, saya klik, ya, nanti dia akan download isinya ini filenya. Nah, Kaggle.json, ya, file ini tinggal di copy, letakkan ke folder yang mudah diambil ya. Misalkan tadi saya udah buat folder latihan machine learning, sebentar ya, agak lama nih komputernya. Oke, kita cari di sini. Nah, ini latihan machine learning tadi ya. Kita copy ke sini JSON-nya. Oke, ada di sini. Ya. Oke. Kemudian setelah kita pindahin, ya, setelah kita install, nah kita pakai perintah ini, ya, di from google.colab, ya, kita import yang namanya file. Jadi kita buat mau baca filenya apa, ya. Terus kemudian kita panggil files upload. Oke. Nah, efek dari sini adalah dia akan meminta filenya itu nanti. Nah, choose file tadi, pilih file JSON-nya tadi. Oke, ya. Nah, kalau sudah, nanti dia akan baca di sini. Oke, 100% done. Ya, oke. Itu ya. Nah, jadi nanti saya tutup itu ya, karena kode ini sebenarnya kalau diinin orang bisa dibaca sama orang gitu ya, bisa masuk nanti. Ya, jadi setelah kita sukses, kita bisa munculin ini tadi. Jadi setelah muncul, dia sukses ini datanya. Ya. Jadi nanti bisa dibaca ini. Jadi dengan perintah ini tadi dia akan baca. Nah, efeknya apa di sini? Tuh, akan tercopy di sini filenya tadi. Ya, jadi file JSON itu ketika kita jalankan perintah ini, dia akan ngopi ke sini. Klep. Jadi pada saat kita pilih browse tadi, dia ngopi ke sini. Nah, file ini posisinya kan bukan berada di komputer kita, tapi ada bisa di cloud ya, ada di sistem mana. Nah, kita buat ini perlu nggak ya? Mkdir coba ya. Mkdir ini dia untuk membuat directory. Coba run aja dulu. Oke, muncul nggak di sini dia? Enggak ya. Nah, ini buat bikin folder. Terus kemudian file ini nanti setelah dibuat folder ini Kaggle namanya, dia akan copy file Kaggle JSON ini, file ini ke dalam file Kaggle ini. Cuman kayaknya sih nggak ada efeknya dia. Tuh, karena nggak ada foldernya ya. Biasanya dia langsung create. Yang penting ini kayaknya. chmod 600. Oke. Nah, ini file ini kita kasih akses 600. Mungkin masih ingat waktu belajar Linux, chmod ini artinya apa nih? RWWRT. 600 ini artinya apa? Jadi kita memberikan akses terhadap file ini biar bisa dibuka seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat perintah list dataset yang ada di dalam Kaggle itu. Jadi tanda seru Kaggle dataset list. Jadi akan muncul nih. Ya, coba. Muncul nih. Ya. Kita lihat dataset kita dari yang sini tadi, kita lihat datasetnya. Ya, bisa close dulu. 1 million Redick jokes. Ya. Satu ini ya, jokes ya. Coba kita lihat di sini ada nggak tuh. Redick Maxim, ini.
Nggak ada suaranya, Ya, Zah. ya. Jadi data ini akan sama seperti ini sebenarnya. Ya, Apa, Bu? Ya, sudah. Bu, videonya lanjut atau Oh, tadi udah selesai ya? belum? Sampai habis, Bu. Oh ya, nggak apa-apa lah. Oke. Dari video yang tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi memang biasanya di mata kuliah machine learning atau data mining itu bagian awal itu kita memahami data, mengenali data seperti tadi. Seingat saya juga nanti di pertemuan berikutnya akan ada bahasan juga tentang eh, mengenali data terstruktur, tidak terstruktur yang kayak apa. Jadi sebelum UTS itu memang fokus kita adalah tentang data, prinsip pengolahannya. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan. Jadi eh, tugas UTS ya nanti ya sebelum eh, tugas UTS. Ya, proyek lah ya, kasus ya. Nah, sebelum UTS nanti Anda harus cari data, itu belajar cari data dari apapun. Karena sebenarnya di sekitar kita itu selalu ada data. Gitu. Cuman terkadang kita belum paham, kita belum tahu. Karena tadi ya, untuk eh, mengambil data yang diperlukan itu pertama kita harus memahami dulu business understanding-nya. Gitu, memahami kepentingannya apa, keperluannya apa, maka data apa yang kita ambil. Nah, sekarang kalau dalam kondisi tidak ada penelitian, tidak ada kebutuhan, eh, tidak ada rencana untuk pengambilan data ya, pasti semuanya ya sudah. Nah, eh, berapa tahun belakangan gitu ya, 10-20 tahun yang lalu itu sudah mulai marak Indonesia itu ya, eh, mengumpulkan data ya, kemudian dibuat istilahnya satu data. Bahkan di beberapa tempat itu satu data itu selalu ada gitu ya. Setiap kementerian yang berbeda itu ada bagian datanya, satu data. Mungkin kalau udah setiap kementerian mungkin juga kebijakan negara juga kali ya. Jadi semua data dikumpul eh, di dalam satu portal. Gitu. Jadi semuanya ngumpul. Kementerian dalam negeri ya, yang dukcapil kan begitu juga. Setiap ada urus apa namanya kependudukan apapun itu yang memerlukan pengantar ataupun surat dari eh, kelurahan atau kecamatan ya dan seterusnya itu selalu mewajibkan Anda eh, ada aplikasi dan ada data yang harus disinkronis. Nah, gitu. Nanti ujungnya ke sana. Nah, dalam pendidikan bagaimana kira-kira ada nggak kepentingan data selain kalau di riset kan eh, Anda berkaitan dengan bagaimana penyampaian materi ya agar mudah dipahami oleh siswa, lalu ngecek seberapa efektifkah ya metode yang digunakan, bagaimana cara penyampaian dan seterusnya. Nah, kalau data di dalam pendidikan matematika, ya nanti profesi Anda sebagai guru matematika, kira-kira kepentingannya apa data itu?
Untuk apa? Ya, Anda harus sudah mulai terbayang nih dari sekarang, karena nanti Anda kan ke depan ya persaingannya lebih berat lagi. Nah, sekarang untuk tadi ya mau mau termotivasi mengambil data, bisnis understanding-nya apa ya kira-kira ya? Siapa yang mau berkomentar? Coba Putri Kurniasari, ini Anda sekarang nggak buka kamera ya? Karena tidak diwajibkan atau gimana? Putri ada Putri? Putri Kurniasari tadi ya? Mana Putri? Saya, Bu. Oh ya, silakan Putri. Menurut kamu bagaimana di dalam profesi nanti jadi pendidik? Ya, pendidik. Kamu sekarang udah jadi guru, Belum. Putri? Saya belum Belum, ngajar. belum ngajar. Belum. Belum. Nanti kan akan ngajar sebentar lagi ya. Kira-kira kepentingannya apa, Put? Data. Penting sih, Bu, kalau buat ngajar kan kita harus tahu siswanya. Tahu siswa untuk apa? Tahu siswa untuk kayak ngenalin mendalam sih, Bu. Kayak kan pasti beda-beda setiap orang. Agar mengenali siswa, agar mengetahui karakteristik siswa. Nah, kalau tahu karakteristik siswa, mengenali siswa yang kita ajar, itu untuk apa? Ya, Mm-mm. mungkin buat lebih memahami aja kan kadang orang beda-beda Bu siswanya itu. Ada yang kurang, ada yang lebih, terus kita bisa fokus ke kurangnya. Oke, mungkin lebih dijabarkan lagi kalau fokus itu artinya apa, Putri? Kalau Fokus cara kekurangan. ngajarnya, fokus cara ngajarnya atau kita apa ya? Fokus dalamin materi itu buat diajarin ke siswanya kalau yang kurang di materi tersebut. Iya, karena setiap orang unik gitu ya. Termasuk juga murid-murid yang akan kita sampaikan, yang akan kita ajarkan. Gitu. Tidak semua sama. Gitu. Ya, kalau barang dari pabrik ya, pabrik kan ada mallnya, ada cetakannya ya. Itu kalau barang bisa sama, gitu. Tapi kalau manusia tidak bisa sama, pasti beda. Walaupun dia anak kembar gitu ya. Anda belajar biologi kan, tidak ada individu yang sama persis. Nah, sama, begitu juga karakteristiknya. Kalau tadi bahasanya Putri adalah kekurangannya pasti beda-beda. Sehingga metode atau gaya penyampaian, pengondisiannya bisa jadi berbeda. Bisa jadi, itu ya berbeda. Sehingga cara penyampaiannya mungkin harus disesuaikan. Nah, lalu gimana? Jadi buat apa ada kelas? Nah, itu lain lagi pembahasannya ya. Nah, jadi salah satu fungsi data tadi ya memahami kebutuhan siswa. Kalau mau memahami kebutuhan siswa, kira-kira data yang kita ambil apa ya? Di mana ya? Oke, saya minta bantuan Yohana Anzelika Saputri. Masih ada putrinya ya?
Maaf Ibu, apakah bisa diulang pertanyaannya tadi agak putus-putus bisa ya? Gitu. Suara saya memang putus-putus apa gimana keterimanya? Oke, Enggak saya Ibu, tadi saya habis kepental. sebentar. Saya minta tolong sama Iya, Agnia yang jelasin. Kira-kira udah nyampe belum apa yang saya sampaikan? Ya, Bu. Pertanyaan buat Angelica tadi atau gimana, Bu? Ya, tadi yang kan udah terakhir ya. Mm-mm. Tadi Putrinya udah. Sekarang saya nyambung lagi nih. Kira-kira tadi ada pertanyaan tambahan ya yang terakhir. Apa tadi ya pertanyaan saya ya? Kalau Saya- misalnya mau tahu kebutuhan siswa harus pakai data apa? Ya, tadi kan Putri berkaitan dengan memahami kekurangan siswa apa gitu ya. Data itu penting untuk memahami kekurangan siswa itu apa. Nah, sekarang kalau kita mau memahami kekurangan siswa itu apa, maka kita ngambil datanya kapan, apa saja yang mau kita ambil, di mana gitu ya. Nah, kan tadi business understanding topiknya ya, memahami uh, kebutuhan, keperluan. Nah, sekarang tadi bantu, wah kepental lagi tadi ya, belakangnya Putri. Angelika, apa siapa tadi depannya? Udah kepental lagi Yohana, dia. Bu. Yang tadi Yohana bagus. Ibu, Mana Yohananya? hadir Ibu. Berarti ini eh, nyari tahu kelemahan gimana biar kita tahu cari kelemahan siswa gitu ya Bu? Pahami Kan dari kelemahan. Putri. Kita mau tahu data apa, terus bagaimana cara ngambilnya. Ada banyak tuh ya. Hmm. Selanjutnya kan kita mau ngambil data nih. Kan gini misalkan, Agnia, Yohana, Amanda, Nabila, kira-kira ketika belajar itu ada kelemahannya nggak? Kita belajar data raya, pasti ada kelemahannya ya. Ya walaupun sih biasanya nggak banyak gitu ya. Atau apalagi kalau Anda nih ya, pendidikan matematika biasanya kan wah karena favorit ya, masuknya pastilah Anda nih pinter-pinter nih. Tapi ada dari sisi itu mungkin kurangnya di mana? Misal sinyalnya nggak bagus, kebental-bental. Nah itu kan kekurangan ya, gitu. Walaupun dari eksternal, gimana mau nangkep sinyalnya apa lemah. Jadi kalau online ya itu kelemahannya. Nah itu kan kelemahan ya. Nah, kira-kira cara mengetahuinya mungkin ada lagi yang lain. Nggak hanya dari faktor eksternal. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kekurangan siswa yang akan kita ajarkan atau yang akan ya apa ya di kelas atau di mana? Yuk, ini pasti banyak sekali cara ngambil datanya atau data apa aja. Silakan berkomentar. Yohana dulu tadi yang pertama, Yohana. Silakan Yohana. Ibu maaf kepental lagi. Udah masuk belum Bu? Suaranya belum. Ya udah nggak apa-apa kamu eh, Tapi apa aku tuh? tadi udah masuk dengar suara Ibu kok. Ini mau Iya, coba. kamu eh, komentar. Boleh tutup dulu kameranya biar agak oh stabil di. iya, ya Ibu izin untuk off cam. Kalau Ya. untuk menurut pandangan saya, kalau dari Putri tadi kan lebih ke eksternal ya Bu. Kalau mungkin bisa kita lakuin observasi atau kayak tanya jawab gitu loh Bu. Jadi kayak kita ke beberapa siswa kita lakukan tanya jawab. Mungkin kita tanya apa minat dan bakat mereka atau kayak eh, gimana biar bisa mereka percaya diri gitu sih Bu. Kalau dari aku. Terus kayak kesulitannya di mana aja pada saat mungkin kita sebagai guru ngejelasinnya kurang Apa? masuk nggak gitu. Ya. Itu Jadi sih. berarti Anda melakukan observasi di kelas gitu ya? Nah, Iya Ibu secara langsung. observasinya
mungkin lebih tepatnya adalah Anda mewawancara sekelas. Cuma, apakah memungkinkan mendapatkan data semuanya? Berarti yang Mungkin jawab Anda. Atau Anda 5-5 gitu? 5 orang, mungkin 5 orang. Gimana? enggak sih Bu, kayak misalnya kan pasti kita ngejelasin sesuatu materi dulu. Nanti kalau misalnya memang ada yang kurang paham kan pasti enggak semua siswa maksud eh enggak semua siswa pasti nggak paham. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang paham. Mungkin bisa dari temannya dulu kayak ngasih tahu. Siapa tahu kan kalau misalnya siswa ngomong langsung ke guru kan mungkin kayak ada rasa takut atau seperti apa. Jadi mungkin bisa dia dari temannya. Tapi kalau misalnya memang dia mau langsung eh, nanya atau bicara langsung kepada saya, juga saya persilakan gitu sih, Bu. Ya, berarti di dalam pengamatan itu atau wawancara itu tidak semua ya, gitu. Iya, Ibu. Hanya eh, siswa atau responden yang bisa Anda tampung. Nah, kalau di dalam eh, pembuatan dataset ya, kita mengupayakan agar semua siswa ya yang kita amati atau semuanya itu kita ambil datanya. Nah, ini agak beda dengan pemodelan yang lain seperti matematika. Kita cari fungsinya, rumusnya apa, cukup pakai sampel ya yang mendominasi. Sama juga statistik begitu ya, kita pakai data gitu ya, cukup pakai sampel. Tapi kalau dalam machine learning, dalam data mining, apalagi big data, biasanya kita tidak menggunakan sampel. Kenapa? Karena terkadang yang di luar sampel itu juga membentuk pola sehingga mudah. Jadi kenapa dia bisa lebih akurat? Karena nggak pakai sampel. Gitu. Jadi semua kemungkinan itu di dicacah, dipelajari, diketahui polanya. Nah, bagaimana mengisi kekurangannya? Kalau kita tanya di kelas, kekurangannya apa? Berarti kita membutuhkan yang lain. Sehingga, misalkan di kelas ada berapa? 40 orang. Kalau kita tanya siapa yang kesulitan atau sukanya apa, yang jawab berapa orang? Setengahnya? Anggap aja maksimum setengahnya gitu ya. Nah, kelasnya cukup hidup gitu ya. Setengahnya lagi gimana? Apakah benar tidak ada kesulitan atau tidak mau diungkapkan? Nah, kayak gitu. Jadi ada alternatif lain. Bagaimana cara pengambilan datanya? Gitu ya. Nah, biasanya kita hindari pengambilan data atau eh, lebih cenderung pengambilan data itu alamiah, gitu. Yang sudah terekam di apa namanya di mana ya? Di pengambilan data yang ada lah. Ya, misalkan ketika ujian itu kan otomatis ya ada mekanismenya data itu pasti terekam. Tugas guru itu pasti mengumpulkan tugas dan menilainya untuk setiap siswa. Begitu juga kita ketika ujian, ya. Nah, yang bisa mencacah setiap siswa tadi ya, kalau kita wawancara tadi ya, berarti kan harus ada sesi khusus. Nah, ini wah cukup berat, tapi bisa. Kemudian apa lagi responden. Nah, ini agak lebih responden angket ya, penggunaan angket itu jauh lebih eh, apa namanya effortless gitu ya. Jadinya semua data dapat, kemudian eh, penelitinya atau gurunya, misalkan yang meneliti gurunya tidak terlalu berat.
Ya, walaupun ketika kita berupayakan semuanya itu nggak pakai sampel, tetap aja ada satu dua yang tidak terisi, tidak pernah masuk, dan segala macam ya. Jadi datanya kosong. Nah, nanti ada prosesnya lagi, pre-processing. Gitu ya. Masih terkait data apa yang bisa kita ambil, kita kumpulkan untuk mempermudah ya pengajaran di kelas. Tadi siapa lagi tuh ya? Atau resen boleh? Siapa yang mau resen? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ada? Adakah? UC Ibu, Core of... Ya, 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 ya. UC ada UC? Ya, Agnia boleh? UC ada tadi nggak? cara ada Hmm. Ibu. Nah, kenapa nggak dibuka kameranya? Silakan, Agnia. Cara Cara. tahu kebutuhan siswa yang tadi, Bu. Mm-mm. Sekarang dapetin datanya dari mana aja? Tadi kan Yolanda Dari, pasti. Agnia, dari ini bisa nggak sih, Bu, dari platform belajarnya kan jadi misalnya siswa ngerjain kuis, nanti kita tahu kan berapa lama dia ngerjain kuis, terus hasil kuisnya gimana, kira-kira soal yang salah tuh di soal yang kayak gimana gitu, Bu. platform belajarnya apa tuh? Sudahkah Misalnya e-learning ya, itu. LMS ya, Learning Management System yang digunakan sekolah. Makanya dengan adanya LMS itu, pola belajar siswa, kapan dia mengerjakan, apakah setelah setelah belajar langsung dia buka LMS-nya, berapa lama, gitu ya. Apa saja yang dia klik sebelum atau setelah, nah itu bisa, itu data. Ada yang baru diklik ketika mau atau setelah gitu. Ada yang setiap hari dia selalu buka gitu ya. Ada yang nggak pernah kecuali kuis. Nah, itu pola belajar dan itu terekam otomatis kalau LMS dari learning log-nya, manajemennya ya. Ada yang sudah pernah buka learning log manajemen yang ada di LMS? Gimana cara mengambilnya? Ada? Nah, ada yang sudah pernah buka? Salah buat. Buka belum pernah karena belum pernah jadi admin ya. Ada yang sudah pernah buat? Moodle lah yang paling familiar. Ada yang sudah pernah buat Moodle? Bikin course? Moodle gratis kan? Open source ya? Ah, makanya banyak yang pakai. Semakin hebat Moodle itu. Nah, Anda bisa buka itu, bisa buat, ya. Makanya sebagian dosen ya, ada yang punya sendiri LMS ya. Karena memang itu platformnya open dan membuatnya udah banyak template-nya bisa dipakai. Nah, dia menyediakan banyak fitur. Nah, itu bisa direkam kapan aja bisa dilihat siapa yang sudah buka dan segala macam. Ya, dan itu bisa menjadi sumber data yang sangat bagus. Ya, sumber data terstruktur. Sudah dalam bentuk kolom-kolom tabel gitu ya. Nah, learning log-nya kapan dan seterusnya berapa lama. Kuis bisa dilihat berapa hasilnya, skornya, berapa dia mencoba dan seterusnya. Di samping itu ada lagi, ya, ada lagi nggak di samping LMS? LMS itu udah kayaknya udah kayak laut ya, banyak sekali apa data yang bisa diambil. Di luar itu adakah mau pakai scraping atau crawling? Bisa. Kalau ada kamera juga bisa, macam-macam ya. Nah, cuman ah,
mana yang memungkinkan untuk diambil tadi. Semuanya mau diambil waktu waktu kita berapa banyak. Jadi sesuaikan dengan waktu yang punya ya, penelitiannya bagaimana, kemudian kesanggupannya. Kecuali kalau misalkan eh, di kita ya di UNJ atau di Indonesia itu sudah punya resource yang cukup ya untuk mengumpulkan data, Anda tinggal ngambil aja data. Yang dibutuhkan apa nih tadi terkait dengan pembelajaran siswa. Saya ngajar anak kelas 6 SD. Kalau Anda bukan SD nanti ya, SMP atau SMA. Misalkan anak kelas 12 lah. Gitu. Kira-kira mereka siap nggak untuk kuliah? Apa yang harus dipersiapkan? Gitu, di samping materi pelajarannya ya. Nah, mereka ngejar perguruan tinggi yang ngetop-ngetop gitu ya, yang papan atas, yang favorit. Tapi mereka ngerti nggak nanti mau belajar apa gitu. Nah, gimana cara cari tahunya? Nah, itu disesuaikan sumber datanya yang ada apa gitu ya. Kemudian Anda mengambilnya data apa aja. Jadi cukup pakai data sekunder, tidak perlu primer, cari-cari dari awal. Seperti itu. Nah, kebijakannya sudah ada sumber-sumber data itu ketika untuk riset itu tidak boleh eh, di-keep gitu ya, harus dibuka gitu. Walaupun memang eh, penggunaannya harus ada eh, apa namanya pernyataan etik ya. Nah, sekarang itu namanya ethical clearance tuh ya. Untuk pendidikan juga gitu karena terkait dengan orang kan privasi orang. Jadi tetap ada perlindungan gitu ya dan seterusnya. Jadi eh, walaupun sangat dipengaruhi oleh data, data juga butuh pemahaman ya bagaimana untuk mengambil data secara benar sehingga data itu valid dan bisa digunakan untuk tadi ya melakukan pemodelan, tadi regresi gitu ya, contohnya tadi kan ya, dan lain sebagainya. Gak cuma regresi, masih banyak teknik-teknik machine learning lainnya untuk memprediksi atau mengklasifikasi atau mengelompokkan. Oke, sampai 9.40 ya aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Iya, Ibu. Karena kalian sudah bisa buka LMS walaupun bukan di kelas saya, Anda boleh lanjutkan ya bacanya. Karena ini cuma 2 SKS dan materinya itu banyak gitu ya. Saya ngajar terus-terusan setiap hari juga nggak mungkin ya. Nah, jadi Anda baca sendiri ya. Tonton videonya masih ada satu lagi. Kemudian jangan lupa dibaca tuh kira-kira eh kuisnya, terus apa lagi ya, diskusi isinya apa. Sehingga Anda udah terbayang apa yang harus Anda perkaya gitu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan 5 minggu depan. Pertemuan 6 siap-siap untuk tugas pertemuan 8 ya sebelum UTS. Anda harus cari tahu problem apa yang ingin Anda pecahkan di kelas gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengambilan datanya. Saya sih berharap Anda posisinya sebagai guru ya, guru di kelas. Kira-kira yang memungkinkan untuk Anda ambil sebagai posisinya guru apa? Gitu ya. Itu saja. Nanti pertemuan berikutnya boleh Anda tanya lagi seputar pengambilan data. Ibu, berarti ini semuanya masuk ke course dosen lain? Ya, nggak apa-apa. Hanya untuk membaca ya, membuka materi gitu. Kan Anda memang dapat izin untuk isi itu kuis di sana kan enggak. Tapi Anda cuma baca aja. Kalau bisa ya, kalau kuis Anda bisa buka, mungkin bisa ngisi ya. Gitu. Kalau Anda nggak bisa ya nggak apa-apa. Setidaknya materinya Anda bisa lihat ya, Anda bisa pelajari. Begitu. Karena sepertinya memang agak lambat ya prosesnya. Karena kan banyak sekali ya. Dan mereka baru benah-benah kayaknya. Baru kehabisan eh, memori ya untuk penyimpanan itu. Jadi mereka baru bersih-bersih dan mereka baru mulai tata-tata lagi.
Tapi Anda belajar masih bisa kan ya, masih bisa buka. Oke, saya kira cukup kuliah kali ini. Karena jam 10 saya juga ada kuliah lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa explore terus ya agar Anda dapat pemahamannya lebih maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa fotonya belum, Jah. Boleh ya difoto ya. Silakan dikomandoi. Oke. Semuanya on cam dulu. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Slide satu lagi. 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih semuanya ya. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.